Halo Celebes People, beragam informasi seputar aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kami rangkum dalam program Parliamentary bersama saya Rafika Mustaqimawarda. Mari kita simak Parliamentary selengkapnya. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mendesak pemerintah provinsi untuk segera melakukan langkah cepat terkait melonjaknya kasus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Sulawesi Selatan. Beberapa pekan terakhir, lonjakan kasus penyakit mulut dan kuku di Provinsi Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, anggota Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Syamsuddin Carlos mendesak agar pemerintah daerah untuk segera memberikan bantuan baik berupa vitamin atau dengan melakukan vaksinasi hewan ternak yang terjangkit PMK. Dalam rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Balai Karantina, Carlos menginstruksikan agar pemerintah segera menyiapkan anggaran untuk melakukan penanganan kasus PMK. Jadi kami telah melakukan kunjungan ke lapangan setelah ada laporan minggu kemarin 8 hari lalu oleh Kadis Peternakan bahwa kurang lebih 550 kerbau, sapi dan kambing yang terkena PMK, sehingga kita semua anggota Komisi B turun di daerah yang terkena dampak itu dari 6 kabupaten di 24 kabupaten di Sulsel kita turun, sehingga kita kembali melakukan rapat dengan pemerintah daerah dan mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan bantuan baik vitamin atau vaksin dengan kasus yang terjadi ini karena loncatannya begitu tinggi. Dirinya menjelaskan terkait adanya jalur ilegal masuknya hewan ternak di Sulawesi. Ia berharap kerjasama dengan Perhubungan Laut, Balai Karantina, Kepolisian, dan TNI untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk membentuk tim dalam menutup jalur ilegal ternak. Ardi Jaho, Celebes TV. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyoroti realisasi APBD Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang terbilang masih jauh dari target capaian. Ini adalah baru 3 bulan dilantik. Desa yang baru bersama Kepala Komisi E DPRD Sulsel menggelar rapat kerja dalam rangka membahas laporan realisasi semester anggaran APBD tahun 2022. Dalam pemaparan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan, realisasi anggaran APBD baru mencapai 38%. Penyebabnya disinyalir karena keterbatasan anggaran, kedua dari sejumlah kegiatan yang direncanakan lamban dalam pelaksanaannya, sehingga proses lelang dan kontrak ikut terlambat. Hal tersebut membuat Wakil Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Muhammad Irfan AB menyayangkan minimnya realisasi APBD Dinas Pendidikan Provinsi di triwulan kedua. Padahal menurut Irfan, pendapatan maupun belanja tersebut tidak mencapai target yang ditentukan padahal sudah masuk di triwulan kedua, harusnya sudah mencapai 50%. Di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan pada triwulan kedua ini yaitu sekitar 38%, kemudian realisasi pendapatan baru 4,9%. Nah ini kedua-duanya baik pendapatan maupun belanja itu tidak mencapai target yang kita inginkan. Harusnya kan di periode triwulan kedua ini sudah harus 50% capaian ya, karena kita sudah masuk pertengahan tahun ini. Nah mudah-mudahan dengan evaluasi yang kita adakan tadi, Dinas Pendidikan bisa menggenjot pelaksanaan kegiatan untuk triwulan berikutnya. Dirinya berharap setelah melakukan evaluasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel bisa lebih menggenjot di triwulan selanjutnya. Ardi Jaho, Celebes TV. Ini adalah baru 3 bulan dilantik. Desa yang baru. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengar pendapat terkait progres penyesuaian tarif angkutan sewa khusus atau ASK, serta menanggapi tuntutan driver ojol soal alokasi order yang tidak merata. Situasi menyetujui terhadap kami yang mengajukan penyesuaian tarif ini.
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat dengar pendapat terkait progres penyesuaian tarif angkutan sewa khusus. RDP tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Azhar Arsyad. Pembahasan RDP yang menjadi persoalan para driver terkait tarif, alokasi order yang tidak merata, dan pengawasan pemerintah. Ketua Komunitas Driver Online Herman Mustafa mengemukakan ketidaksesuaian tarif yang diberikan driver online terhadap penyedia layanan yang terbilang rendah dan merugikan pihak driver. Dirinya menjelaskan keluhan para pihak driver yaitu biasa mendapatkan orderan dengan titik lokasi yang terbilang jauh, sehingga mesti harus mengeluarkan biaya tambahan, sedangkan tarif masih terbilang rendah. Tidak hanya itu, Herman Mustafa juga mengungkapkan harusnya ada dewan pengawas yang dibentuk untuk penyedia aplikator dengan kemitraan driver. Per hari ini stop penerimaan driver baru karena tidak ada keseimbangan antara supply dengan demand-nya. Artinya, rata-rata pendapatan teman-teman hari ini ada yang cuma sampai 150, 180. Coba dikalkulasi matematika ekonominya lah, masuk enggak? Dengan jumlah jam kerja mereka ada yang sampai 24 jam, ada yang bahkan yang dari daerah itu kadang seminggu Pak baru pulang. Itu apa yang memotivasi mereka melakukan itu? Itu tadi jumlah yang dia dapatkan daripada yang harus dia keluarkan sebagai biaya operasional, tenaga dan lain-lain, waktunya apa segala macam, tidak ada yang seimbang. Makanya untuk solusi alternatifnya yang pertama adalah masalah tarif dulu kita coba angkat, kemudian berikutnya kita coba benahi masalah alokasinya, kemudian sistem prioritas dan non prioritasnya, kemudian permasalahan-permasalahan yang kami anggap hari ini kita sebagai posisi mitra tapi hanya jadi pendengar. Artinya di setiap kebijakan yang diambil oleh aplikator sebelum penerapan itu koordinasi dulu lah ke kita karena konteksnya kita bermitra. Dalam RDP tersebut turut hadir Dirlantas Polda Sulsel, Kadis Perhubungan Sulsel, Kepala Cabang PT Grab Teknologi Indonesia Grab Sulsel, District Head Manager PT Gojek, Manajer Maksi Makassar, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU, serta Gabungan Komunitas Driver Online Makassar. Ardi Jaho, Selebes TV. Pemirsa, DPRD Sulsel memberikan ruang bagi driver ojol untuk menyampaikan keluhannya terkait tarif angkutan sewa khusus serta alokasi order yang tidak merata. Tarif yang akan diberlakukan nantinya, alokasi ordernya harus merata. Rapat dengar pendapat terkait progres penyesuaian tarif ASK dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi D DPRD Sulsel Azhar Arsyad. Dalam RDP tersebut, yang menjadi persoalan para driver mengenai progres penyesuaian tarif angkutan sewa khusus alokasi order yang tidak merata. Dalam RDP tersebut, beberapa pihak akhirnya menemui titik terang. Dewan dan komunitas driver sepakat untuk menaikkan tarif yang diberikan driver online dengan catatan dapat memberikan pelayanan yang baik dan kenyamanan para konsumen. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman driver online soal penyesuaian tarif itu setelah sekian lama pertemuan RDP, alhamdulillah hari ini sudah ada penyesuaian dan sudah disampaikan oleh Dinas Perhubungan, ya semua bisa menerima kenaikan itu. Cuman memang catatannya bahwa teman-teman driver online juga harus bisa menyesuaikan soal kenyamanan, soal keamanan para konsumen, dan memang ada beberapa usulan-usulan baru tadi soal pentingnya pengawasan yang lebih kuat lagi terhadap para aplikator, para usaha, terutama soal kemitraan mereka dengan driver online. Itu beberapa catatannya sebenarnya. Dalam RDP tersebut turut hadir Dirlantas Polda Sulsel, Kadis Perhubungan Sulsel, Kepala Cabang PT Grab Teknologi Indonesia,
Distrik Head Manager PT Gojek Manager, Maxim Makassar, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU, serta Gabungan Komunitas Driver Online Makassar. Ardi Jaho, Celebes TV. Badan Anggaran DPRD Sulsel tidak melanjutkan pembahasan ekspos Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPAS tahun anggaran 2023 karena dianggap tidak sinkronisasi dalam ekspos. Karena beliau dari Komisi E, jadi banyak di sektor. DPRD Sulsel menggelar rapat Badan Anggaran terkait pembahasan ekspos Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPAS tahun anggaran 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Alrif, didampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartikasari, beserta pimpinan Banggar Irwan Hamid. Rapat Banggar pembahasan ekspos Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPAS tahun anggaran 2023 mendapat sorotan dari anggota Dewan soal tidak sinkronisasi dari RPJMD. Di antaranya beberapa hal yang tidak disampaikan oleh Pemprov Sulsel di dalam PPAS tidak menjelaskan pendidikan dan kesehatan sehingga seharusnya dilakukan pemaparan yang jelas secara detail saat melakukan pemaparan ekspos. Tadi ada beberapa hal lah, termasuk terkait kebijakan pendidikan, kesehatan. Nah, itu kan harusnya tergambar juga di dalam KPPS. Ya, itu mungkin besok nanti anunya. Karena ini kan baru hari pertama, masih ada tahapan selanjutnya. Ini baru expose. Di dalam KPPS itu kan materi KPPS itu ada kan kebijakan perencanaan belanja. Nah, di situ sebagai anunya patronnya untuk pelanggaran APBD itu yang belum dijelaskan, makanya nanti teman-teman mau pertanyakan. Jadi ini baru tahap awal, baru hari pertama ekspos dan 2 hari ekspos ini, setelah itu pendalaman baru paripurna. Rencananya, kelanjutan rapat Badan Anggaran pembahasan ekspos Rancangan Kebijakan Umum Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPAS tahun anggaran 2023 akan dilanjutkan 4 Agustus dengan melengkapi data ekspos KUA dan PPAS. Ardi Jaho, Celebes TV. Seperti Pak Ramadina sampaikan, semua pasti punya masalah dengan anak sekolah, anak SMA. Pemirsa, menjelang akhir masa jabatan gubernur, masih banyak pekerjaan rumah pemerintahan Provinsi Sulsel yang mesti diselesaikan. DPRD Sulsel mendorong pemerintah mempercepat pemerataan dalam pembangunan hingga tingkat kemiskinan. Pak Osman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam rapat pembahasan ekspos Rancangan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS, Usman Lonta menilai tim anggaran pemerintah daerah belum memerhatikan asas pemerataan kemiskinan dan pembangunan di Sulsel. Salah satu yang menjadi sorotan DPRD Sulsel yakni masalah kemiskinan. Legislator Komisi C DPRD Sulsel tersebut menjelaskan tingkat kemiskinan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan masih tinggi. Usman juga mempertanyakan asas keadilan dan pemerataan khusus di bidang pendidikan. Ia melihat masih banyaknya anak usia sekolah yang belum bersekolah, khususnya remaja yang harusnya telah mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah atas atau kejuruan karena jumlah SMA tidak mampu menampung jumlah anak yang harusnya bersekolah. Selain itu, menurutnya catatan penting yang harusnya juga diperhatikan oleh Pemprov yaitu pembangunan infrastruktur, sebab realisasi pembangunan infrastruktur jalan di Sulawesi Selatan masih minim. Sudah 2 tahun ini di bidang pendidikan, masyarakat kita di Sulawesi Selatan banyak yang tidak tertampung masuk ke sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, dan ini merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga setelah saya lihat kemarin kebijakan umum anggaran dan PPAS anggaran sementara itu masih jauh dari harapan kita untuk memenuhi hajat hidup orang banyak tadi di bidang pendidikan. Kami juga kemarin tagih berapa lagi
jalan provinsi yang dalam keadaan tidak mantap. Karena dalam kebijakan umum anggaran yang dia sampaikan itu tidak secara rinci indikator yang dia maksud. Dan indikator yang dia tulis itu kan persentase jalan yang mantap. Pada rapat berikutnya, beliau sudah bawa bahwa kami punya bengkalai tahun depan sekian. Dari sekian kilo jalan provinsi kita butuh anggaran sekian. Ini supaya seluruh program yang mau dilaksanakan itu ada rekeningnya. Usman menambahkan, Pemprov Sulsel harus perhatikan asas keadilan dan pemerataan dalam penyusunan anggaran ke depannya. Ardi Jaho, Celebes TV. Pemirsa, rapat lanjutan pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran APBD atau KUA dan prioritas dan plafon anggaran sementara DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kembali digelar bersama tim anggaran pemerintah daerah Sulsel. Kita butuhkan ini, kenapa kita panggil beberapa dinas ini kan terkait dengan rapat lanjutan Banggar terkait pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran APBD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel didampingi Ketua Harian Banggar Irwan Hamid. Salah satu yang menjadi sorotan anggota Dewan dalam rapat Banggar tersebut mengenai target dari Pagu Indikatif Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PUTR Sulawesi Selatan yang over target atau melebihi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD sekitar 2,4 triliun rupiah. Legislator DPRD Sulsel Andi Sugiyarti melihat dari tahun anggaran 2020 sampai di akhir 2023, Dinas PUTR Sulsel mengalami over target sekitar 2,4 triliun target dari Pagu Indikatif. Fraksi P3 itu mengatakan, setidaknya apa yang menjadi masukan dari anggota DPRD itu seharusnya bisa diselesaikan di tahun 2021 lalu. Sehingga indikasinya pada anggaran berikutnya tidak lagi membutuhkan anggaran begitu banyak untuk over pada target di PUTR. Setidak-tidaknya di tahun anggaran 2022 kemarin itu sudah kurang lagi yang 73 nih, tinggal kurang lebih 2% mami. Berarti over target yang ada di sini ini memang sudah pada tempatnya untuk kemudian kita evaluasi dan kita bintang pimpinan pada pembahasan. Saya sepakat dengan Pak Ramampina bahwa ada beberapa kegiatan yang tadi kita bintang. Ada stadion, ada ruang kelas baru, ada dinas kesehatan. Misalnya kegiatan-kegiatan yang kita bintang, tidak ada gunanya kita bintang itu semua Ketua kalau kemudian kita tidak coba untuk merasionalisasi PPAS yang ada. Sehingga saya sepakat dengan dikemukakan Pak Ramampina bahwa untuk Dinas PUPR ini dengan pertimbangan tadi bahwa kemungkinan kurang lebih 2% maminis untuk sampai di target RPJMD-nya, ya, dengan anggaran over targetnya 2 triliun yang sudah digunakan sampai di akhir tahun anggaran 2023, maka di RPJMD 2023 itu tidak membutuhkan anggaran untuk over lagi di APBD 2023 PPAS-nya. Terima kasih, Pimpin. Ugi menyampaikan, target dalam RPJMD PUTR Sulsel itu yakni 75%, sementara 2021 sudah mencapai 70%. Dengan begitu, kata Ugi, harusnya tahun 2023 itu sisa sedikit yang dianggarkan. Dirinya menambahkan, harus menjadi evaluasi pada pembahasan selanjutnya di RKPD nantinya. Ardi Jaho, Celebes TV. Tahun sebanyak 1,1 triliun, tapi untuk kasih keluar semua jalan terus saya tahu kan, prestasinya sedikit kalau ada. Puluhan massa aksi dari pemuda Pancasila menggeruduk kantor DPRD Sulsel menuntut penyelesaian kasus pidana bayi usia 1 bulan yang meninggal usai disuntik di Rumah Sakit Umum Provinsi RSUP Wahidin Sudirohusodo Makassar. Puluhan massa aksi dari Ormas Pemuda Pancasila bersama perwakilan anggota keluarga korban berunjuk rasa di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis siang. Dalam aksinya, mereka mendesak seluruh anggota DPRD Provinsi Sulsel menyelesaikan kasus yang dianggap pidana terhadap bayi usia 1 bulan yang meninggal usai disuntik salah seorang perawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar beberapa hari lalu. Usai berorasi, perwakilan pemuda Pancasila ini ditemui oleh Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulsel, Rahman Pina.
Dalam waktu dekat, DPRD Sulsel akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Rumah Sakit Wahidin untuk menyelesaikan perkara tersebut, lantaran pihak rumah sakit dianggap lalai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Soal bayi ini saya kira bisa kita lihat di data digital. Orang yang pertama menyuarakan ini adalah saya, dan ketika ada proses perdamaian saya sudah sampaikan. Perdamaian adalah urusan yang lain, ya. Tetapi urusan pidana tidak boleh kita kesampingkan. Belum lagi Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo merupakan rumah sakit rujukan terbesar di Kota Makassar yang seharusnya menjadi contoh bagi rumah sakit lain. Rusma Wandirara, Celebes TV. Pemirsa, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah Sulsel mengenai pembahasan rancangan KUA dan PPAS di tahun 2023. Pada rapat tersebut, Dewan menyoroti anggaran Stadion Matoanging yang dinilai minim. Kita butuhkan ini, kenapa kita panggil beberapa dinas ini. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan rapat kerja Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah Sulsel mengenai pembahasan rancangan KUA dan PPAS di tahun 2023. Rapat banggar tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel didampingi Ketua Harian Banggar Irwan Hamid. Salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat banggar bersama TAPD mengenai kecilnya anggaran yang disediakan oleh Pemprov Sulsel dalam melakukan penganggaran Stadion Matoanging. Rahman Pina mengungkapkan penjelasan Kadispora mengenai Stadion Matoanging merupakan salah satu ketidakseriusan dalam melakukan pembangunan. Pasalnya, anggaran yang disediakan untuk pembangunan Stadion Matoanging terbilang kecil, hanya sekitar 50 miliar rupiah. Ia menjelaskan pembangunan stadion hanya dengan anggaran 50 miliar hanya untuk pembangunan lapangan sepak bola antar kampung. Ketua Komisi E DPRD Sulsel tersebut juga miris melihat kondisi seputar pembangunan Stadion Matoanging yang terus berputar-putar yang sampai sekarang belum ada kejelasan pastinya. Saya pun merasakan betapa menyedihkan Sulawesi Selatan ini. Kalau di provinsi-provinsi yang kecil saja punya 2-3 stadion. Ya. Kalimantan Timur yang dulu tidak punya stadion besar, sekarang sudah punya 3 stadion, Sulawesi Selatan 1 pun tidak. Kita hanya beruntung diselamatkan muka kita oleh Pemda Kota Parepare. Apa yang Bapak jelaskan semua tadi ini adalah bentuk ketidakseriusan kita untuk menyelesaikan Stadion Matoanging. Tidak ada cerita stadion kita membangun, Pak. 50 miliar, 60 miliar. Itu yang disampaikan oleh Pak Rusdi tadi. Sama dengan kita mau bikin lapangan tarkam itu, Pak, kalau 50 miliar, 60 miliar. Tidak ada stadion 50 miliar, 60 miliar. Dirinya berharap di perubahan APBD nantinya dapat memasukkan anggaran yang besar untuk pembangunan Stadion Matoanging. Dalam rapat banggar tersebut turut hadir tim anggaran pemerintah daerah TAPD Provinsi Sulsel, Kadis Pendidikan, Kadis Pemuda dan Olahraga, Kadis Kesehatan, Kadis PUTR, Biro Barang dan Jasa Pemprov Sulsel. Ardi Jaho, Celebes TV. Tambahan itu bukan cuma 58. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulsel tetap kukuh jalur peraturan kepala daerah dalam memuluskan laporan pertanggungjawaban LPJ APBD 2021 tanpa melewati mekanisme paripurna di DPRD Sulsel. Legislator fraksi Demokrat Sele KS Dalle menegaskan tidak dapat melakukan intervensi apabila gubernur tetap menggunakan perkada sebagai payung hukum LPJ APBD 2021. Dan salam sejahtera kepada seluruh hadirin sekalian. Gubernur Sulsel tetap kukuh jalur peraturan kepala daerah dalam memuluskan laporan pertanggungjawaban LPJ APBD 2021 tanpa melewati mekanisme paripurna di DPRD Sulsel. Hal ini menuai tanggapan dari para legislator Sulsel, salah satunya Usman Lonta dari fraksi PAN. Menilai langkah yang ditempuh Pemprov Sulsel sebenarnya terbilang buru-buru, padahal LPJ APBD 2021 sebenarnya bukan ditolak. Ia menyayangkan Gubernur Sulsel terlalu cepat bereaksi terhadap kejadian tersebut, karena 2 hari setelah tidak terjadi kesepakatan, Gubernur mengajukan perkada ke Mendagri.
Kemendagri bahkan memberi ruang untuk melakukan paripurna, namun Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terlanjur menggunakan perkada, sesuatu yang sah menurut hukum, cuma tindakan yang dilakukan terlalu gegabah. Sementara itu, Salek KS Dalek dari fraksi Demokrat menegaskan tidak dapat mengintervensi Gubernur Sulsel apabila ia tetap menggunakan perkada sebagai payung hukum LPJ APBD 2021. Ia mempertimbangkan untuk bersikap politik dengan tidak menghalangi keputusan dan tidak mengambil bagian dari keputusan karena itu pilihannya, cuman mengikuti alur pikiran gubernur bahwa dia mau mengatur sendiri. Jadi memang ada 3 peraturan daerah yang ketika tidak terjadi penandatanganan bersama itu bisa dimungkinkan oleh undang-undang untuk dibuatkan peraturan kepala daerah atau kalau di tingkat provinsi peraturan gubernur. Pilihan produk hukum yang dipilih Pak Gubernur dengan mengajukan rancangan peraturan kepala daerah kepada Mendagri, ya mau tidak mau sudah itulah pilihan beliau, dan tentu saja kita DPRD tidak bisa kita memaksa bahwa harus dengan ini. Kita lihat karena itu kan pintu masuk ya. Peraturan kepala daerah ya memang ranahnya kepala daerah. Sebelumnya diberitakan DPRD Sulsel menolak laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 oleh Pemprov. Saat itu Pemprov diwakili oleh Sekretaris Daerah Abdul Hayat Gani selaku pelaksana harian PLH Gubernur. Penolakan itu karena Pemprov hanya diwakili PLH yang notabene memiliki kewenangan terbatas. Padahal gubernur yang berhalangan hadir bisa memberikan mandat kepada PLH. Ardi Jaho, Selebes TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Parliamentary hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Mustaqimawardha pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan dan mari segera melakukan vaksinasi COVID-19. Sampai jumpa.